Yayasan Buddha Seci Indonesia bersama para pengusaha di bawah naungan Kamar Dagang dan Industri Indonesia akan kembali memberikan bantuan beras bagi jutaan warga yang terdampak PPKM darurat. Tepat hari ini diadakan acara kick-off penyerahan beras PPKM donasi dari pengusaha peduli NKRI. Dan untuk mengetahui seperti apa proses acara kick-off tersebut, saat ini kita terhubung dengan reporter kami Andrew Pakpahan dan juru kamera Angga Fridason. Silakan Andrew dengan laporan Anda. Ya, Prisil dan pemirsa, betul sekali. Hari ini Yayasan Buddha Seci Indonesia bersama para pengusaha di bawah naungan Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin mengadakan acara kick-off atau serah terima bantuan beras PPKM donasi dari para pengusaha peduli NKRI. Para pengusaha peduli NKRI ini nantinya akan mengadakan penggalangan donasi yang akan digunakan untuk pengadaan 35.000 ton beras yang nantinya akan diberikan kepada 7 juta warga prasejahtera atau warga-warga yang terdampak oleh pandemi COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Selain pemberian bantuan beras, nantinya juga ada bantuan lainnya, yaitu adanya bantuan konsentrator oksigen, penyaluran obat-obatan yang saat ini cukup sulit diakses bagi pasien COVID-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Kemudian ada dukungan penyelenggaraan sentra vaksinasi. Acara ini turut dihadiri oleh Kepala Sekretariat Presiden, pimpinan Kadin, kemudian ada perwakilan pimpinan dari setiap perusahaan pengusaha peduli NKRI, dan ada pimpinan dari Yayasan Buddha Seci Indonesia. Dan untuk mengetahui bagaimana proses pengumpulan donasi atau bagaimana mekanisme pemberian dari bantuan beras ini, saat ini saya telah bersama Bapak Hong Chin selaku relawan Yayasan Buddha Seci Indonesia. Selamat pagi Pak Hong Chin, apa kabar Pak? Baik, semoga sehat selalu. Baik, Pak Hong, ini kita lihat di belakang kita sudah ada acara kick-off yang nantinya akan dilakukan serah terima bantuan beras. Tapi sebelumnya Pak, mungkin masyarakat juga ingin mengetahui bagaimana sistem atau proses penggalangan donasinya Pak. Baik, Andrew, ini sebetulnya adalah jilid ketiga daripada penggalangan dana dan juga penyaluran bantuan dari pengusaha peduli NKRI yang bernaung di Kadin bersama Yayasan Buddha Seci. Dan tentunya kita sangat banyak dibantu oleh personel dari TNI maupun polisi dalam menyalurkan bantuan ini. Jilid pertama itu sebetulnya 1,5 tahun yang lalu pada waktu mulai pandemik ini di Indonesia, para pengusaha yang peduli NKRI sudah bergerak dan kita mengumpulkan bantuan, kemudian diberikan untuk tes rapid test, 355 ventilator, 100.000 masker medis, dan banyak yang lainnya telah disalurkan ke lebih dari 375 institusi dan 3.000 lebih rumah sakit. Itu jilid pertama. Jilid kedua, pada waktu Imlek nasional, para pengusaha itu berpikir jangan merayakannya dengan sesuatu yang wah atau hura-hura. Mari prihatin dan kemudian kita laksanakan dengan cara membantu saudara-saudara yang membutuhkan. Oleh karena itu, jilid 2 menggalang bantuan sebesar 10.000 ton beras disalurkan 1 juta KK. Itu sudah bergulir, dan kemudian ini jilid ketiga, para pengusaha NKRI peduli kembali lagi di bawah naungan Kadin dan Seci mengumpulkan dana untuk memberikan bantuan kepada tadi dikatakan 35.000 ton, 7 juta karung itu untuk seluruh Jawa dan Bali. Jadi koreksi, bukan hanya Jabodetabek ya. Prioritasnya Jawa dan Bali karena memang kita melihat masyarakat kita saat ini banyak yang membutuhkan. Tentu kita menghargai upaya dari pemerintah lewat Kemensos, lewat kementerian yang lain untuk membantu. Yang ingin kita lakukan adalah on top of that membantu semoga lebih banyak orang lagi yang memang benar-benar membutuhkan bisa terjangkau. Jadi itulah background daripada bantuan jilid ketiga pengusaha NKRI peduli ini. Baik, lalu untuk mekanisme dari pemberian bantuan beras ini bagaimana Pak? Apakah sebelumnya nanti akan dilakukan mapping per wilayah? Ya, kami bekerja sama erat dengan pemerintah untuk mereka punya data-datanya, dan dalam pelaksanaannya disalurkan untuk saat ini karena PPKM disalurkan melalui kepolisian ya, dan juga melalui TNI, di mana mereka nanti yang akan membantu mengantarkan beras-beras ini ke orang-orang yang membutuhkan, warga yang membutuhkan. Dan ini semua di bawah koordinasi dari pemerintah
khususnya adalah dari Sekretariat Presiden yang membantu mengenai data dan kemana yang memerlukan. Kemudian kapan Pak mulai rencananya nanti akan dibagikan bantuan beras ini? Mungkin banyak nih masyarakat yang saat ini sudah sangat membutuhkan sekali kebutuhan pokok, Pak. Hari ini kita sebetulnya adalah kick off acaranya saja, tapi pada kenyataannya sudah ada 450.000 karung yang telah di dalam perjalanan dan dalam logistik masing-masing ke berbagai penjuru. Terakhir, Pak Hongchin, apa harapannya dengan adanya bantuan sembako atau kebutuhan pokok, yaitu berupa beras ini kepada masyarakat kita yang terdampak oleh pandemi COVID-19, Pak Hong? Saya rasa kita perlu membangun suatu kepedulian bersama, ya. Kita perlu sebagai individu, sebagai komunitas, kita perlu menjaga prokes, perlu mentaati peraturan yang demi kebaikan bersama, dan tentunya bila mana mampu kita bagaimana bisa mengulurkan tangan membantu tetangga kita dan komunitas kita. Saya rasa dengan guyup dan gotong royong ini, solidaritas nasional, saya rasa kita bersama akan bisa melewati masa-masa susah ini. Amin, amin. Semoga semua dapat terlaksana dengan baik juga. Terima kasih Pak Hong untuk waktu dan informasinya. Selamat kembali beraktivitas dan bertugas kembali. Terima kasih Pak. Baik pemirsa, kalau kita lihat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat yang dimulai dari 3 hingga 20 Juli lalu dan kemudian diperpanjang oleh PPKM level 4. Ini tentu memberikan dampak yang sangat berat bagi para pelaku UMKM, pekerja harian, dan juga para masyarakat dari kelas menengah ke bawah. Kita harapkan juga tentunya nantinya bantuan ini juga bisa meringankan mereka yang terdampak oleh pandemi COVID-19, dan kita harapkan juga bantuan ini bisa memberikan stimulan bagi masyarakat luas untuk bisa berempati, bersinergi dalam mengulurkan tangan dan merangkul teman-teman kita, merangkul saudara-saudara kita yang saat ini sedang membutuhkan bantuan. Demikian yang bisa kami laporkan, kembali ke Prisil di studio. Baik, Andrew Pakpahan dan Angga Friedrichsen, terima kasih. Selamat kembali bertugas teman-teman.